Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliatul Asyira. Saya dari kelas 3B PPSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja. Saya telah mewawancarai guru bahasa Indonesia saya dengan nama Ibu Suteni, Sarjana Pendidikan, Sekolah SMA NU 1 Hasyim Asy'ari Tarub, jenjang mengajar SMA, lama mengajar sudah 19 tahun. Yang pertama, pengalaman yang beliau rasakan ketika menjadi guru. Pengalaman yang beliau rasakan ketika menjadi guru yaitu terdapat dalam suka dan dukanya. Jadi beliau itu suka dengan siswa yang aktif dalam pembelajaran dan tidak suka kepada siswa yang kadang tuh suka malas belajar, terus berangkatnya suka telat, tidak menghargai guru pada saat mengajar. Itulah pengalaman yang beliau rasakan pada saat menjadi guru bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu kurikulum. Kurikulum yang digunakan oleh beliau itu kurikulum Merdeka kelas 11 dan kelas 10. Jadi beliau itu bercerita bahwa beliau itu sempat mengajar kelas 10 juga menggunakan kurikulum Merdeka. Berarti beliau itu katanya udah 2 tahun mengajar dengan menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Waktu pada saat saya sekolah, beliau itu masih mengajar kelas 12 saja, belum kelas 10 dan kelas 11, dan itu pun bukan menggunakan kurikulum Merdeka. Berarti baru-baru ini beliau itu menggunakan kurikulum Merdeka di kelas 10 dan kelas 11. Kemudian yang ketiga, kendalanya. Kendala pada saat menjadi guru itu terdapat di dukanya beliau itu pada saat menjadi guru. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu kendalanya itu pada siswa yang kadang itu malas belajar, kemudian mereka itu tidak punya niat untuk belajar. Artinya tuh mereka tuh hanya sekolah aja gitu, tidak punya niat untuk belajar. Itu kendala yang beliau rasakan. Kemudian hal yang disukai saat menjadi guru yaitu pada siswa yang aktif. Beliau tuh suka banget sama siswa yang aktif dalam pembelajaran, yaitu aktif bertanya. Kemudian beliau juga suka berinteraksi dengan siswa yang aktif gitu. Jadi beliau tuh suka banget sama siswa yang aktif dalam pembelajarannya. Kemudian hal yang tidak disukai, ya seperti tadi, siswa yang malas belajar, siswa yang kadang suka ribut sendiri, suka yang tiduran di kelas. Itu hal yang tidak disukai saat menjadi seorang guru. Nah, kemudian ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang beliau gunakan pada saat mengajar yaitu metode diskusi. Model pembelajaran dengan metode diskusi. Nah, ceritanya, jadi beliau itu bercerita bahwa model pembelajaran diskusi ini berarti beliau itu harus menyiapkan terlebih dahulu materi apa yang harus dibahas. Kemudian pada saat pembelajarannya itu beliau itu membagi siswa itu dibagi beberapa kelompok untuk saling berdiskusi dengan materi yang sebelumnya itu dibahas. Jadi siswa itu kayak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, diberi kesempatan untuk mengeluarkan ide atau gagasan gitu. Jadi mereka itu jadi tujuannya itu untuk agar guru dan siswa itu saling berinteraksi satu sama lain gitu. Jadi bukan hanya guru saja yang berbicara, namun juga siswa diberi kesempatan untuk berbicara. Kemudian perbedaannya itu ketika seorang guru menggunakan model pembelajaran dan tidak menggunakan model pembelajarannya itu sangat jauh berbeda ya. Tentu saja berbeda. Ketika menggunakan model pembelajaran, tentu seorang guru sudah menjadi terarah, sudah menyiapkan segala materinya, terus udah tahu siswanya itu mau diapain. Dalam kelasnya itu, di dalam kelas nanti tuh guru sudah ada arahan nanti akan bagaimana. Berbeda ketika tidak menggunakan model pembelajaran, tentu guru akan merasa bingung nanti
siswanya itu akan bagaimana, terus juga gak ada tujuan pembelajaran sama sekali. Itu perbedaan ketika seorang guru menggunakan model pembelajaran dan tidak menggunakan model pembelajaran. Kemudian ada harapan para calon guru ketika kedepannya itu mau bagaimana, dan beliau itu mengatakan bahwa beliau berharap mereka dapat menyeimbangkan dengan zaman sekarang, apalagi sekarang itu udah zaman teknologi. Jadi beliau berharap mereka dapat tidak merasa tertinggal gitu dengan zaman sekarang ini. Yang terakhir, harapan untuk pemangku kebijakan terkait dengan pendidikan. Beliau berharapnya itu kurikulum bisa lebih praktis gitu, lebih praktis, kemudian tidak menjadi beban seorang guru. Jadi kurikulum itu boleh diperbarui atau diganti dengan yang baru lagi, tetapi tidak menjadi beban seorang guru. Jadi guru itu menjalankannya itu dengan happy gitu, tidak kayak ada beban gitu mengajar siswa gitu. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada hasil wawancara Guru Bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.